Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan pemimpin ilmiah, Dr. Sukses Hadi, spesialis kulit teknik kelamin, serta rekan-rekan yang berbahagia. Izinkanlah saya Muhammad Iqbal Zahra dengan NIM 1830 akan menyampaikan tujuan pustaka dengan judul Perkembangan Patofisiologi Retrogen. Next. Jadi utamanya masalah yang timbul perkembangan epidemi terkait erythroderma masih belum mendapatkan kesepakatan secara konsensus dan statistik, di mana temuannya terdapat peran penting dari interleukin 17 dan interleukin 23 dalam hal kasus spesifik psoriasis. Dengan hasil, pada tujuan pustaka, perlu dikaji lebih dalam kembali terkait berbagai literatur lain. Next. Nah, topik utama pada hari ini, saya akan menyampaikan pengantar erythroderma perkembangan patofisiologi terakhir beserta dengan kesimpulan. Next. Jadi itu pengantar perkembangan iptek kemajuannya, terutama pada ilmu penyakit kulit dan kelamin, ini terus mengalami kemajuan yang luar biasa. Namun juga menjadi tantangan tersendiri, di mana diperlukan pemilihan model diagnosis dan terapi sebagai bahasa yang menarik. Terutama saat ini lagi berkembang adalah imunohistokimia. Nah, kondisi erythema mempengaruhi lebih dari 90% dari BSA, atau body surface area, di mana perkembangan patofisiologi terkait erythroderma akan menjadi peranan vital di dalam menentukan agen biologi spesifik pada kemudian hari. Next. Nah, seperti yang kita ketahui secara definisi, yang terakhir, kondisi erythroderma itu lebih spesifiknya lebih dari 90% keseluruhan luas BSA. Dengan manifestasi penyakit kulit sistemik, sebagai contoh infeksi, keganasan, reaksi hipersensitivitas obat. Nah, prevalensi dermatitis eksfoliatif itu 2-3% dari keseluruhan kasus yang belum terdapat studi epidemiologinya. Mana etiologis penyebabnya yang paling sering hingga kini masih belum diketahui, idiopatik 30%, psoriasis 23%, artritis reaktif atau pityriasis rubra pilaris 23%, alergi obat 20%, limfoma dan leukemia 14%, dermatitis atopis 10%, dermatitis kontak 3%, dan dermatitis seborrheic atau sarkoidis 2%. Next. Nah, jembatan keledainya citasi dari pneumonik India, dia itu bilang IDSCALP, seperti yang tertera di tabel. Next. Nah, untuk persinyalan IL-17 pada inflamasi dan penyakit autoimun. Jadi, kita ketahui bersama bahwa T helper 17 itu memiliki keterlibatan ganda. Dia bisa ke IL-23, dia juga bisa ke IL-17A. Di mana untuk IL-23 itu akan mengaktifasi seluler, di mana TH17 juga akan memproduksi atau jadi sinyal lanjutan terhadap IL-17F terkait dengan TNF-alpha ataupun misal interleukin 6. Nah, IL-17 itu kemudian akan menginduksi ekspresi gen hilir melalui berbagai aktivasi jalur. Sebagai contoh, NF-kB, CCAT, CEPB, MAPK. Nah, secara keseluruhan, kondisi ini akan merangsang TRAF6 sebagai salah satu akibat dari aktivasinya kinase 1, sekaligus penghambat kompleks kappa beta kinase di dalam menghasilkan NAFKB, C, EPBBP, C, EPBD melalui pendekatan jalur MAP3. Next. Nah, secara spesifiknya ada gambar 2. Nah, yang diyakini terakhir dalam beberapa tahun terakhir di dunia barat. Jadi dia itu bilang IL-17 itu lewat 2 jalur. Satunya versinya TH17, satunya versi keratinosit. Jadi dia agen biologis yang non-selektif. Nah, permasalahannya muncul ingin untuk membuat agen biologis yang spesifik. Nah, sehingga berkembanglah ilmu kedokteran di bagian dermatovenerologi terkait dengan agen biologis spesifik. Salah satunya adalah interleukin 23. Jadi dia akan bermain peran yang luar biasa di nukleus. Sedangkan IL-17 juga akan berkembang secara spesifik melalui aktivasi ACT1 yang nanti lari-larinya ke keratinosit. Next. Nah,
secara bagan. Nah, ini ada A, B, C, D, dan seterusnya. Poin utamanya di bagan ini cuma satu. Jadi perkembangan terapi biologis itu memang masih non-selektif, tapi dalam beberapa tahun terakhir, mungkin 5, 10, 15, ataupun 20 tahun terakhir, nanti larinya akan spesifik. Namun, kita harus perhatikan, setiap ada yang spesifik, selalu ada yang satu ditumbalkan. Dan organ yang paling sering ditumbalkan adalah organ pertama kita. Next. Nah, berdasarkan pemaparannya tadi sudah saya sampaikan sepintas, perkembangan elektroderma menjadi salah satu topik yang cukup luas dan menarik sekali untuk dibahas, terutama pada ilmu kedokteran kulit dan kelamin sebagai induk utama imunohistokimia dan imunoserologi. Sekian dan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.